Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'. Sanadil muttasil ila as-sahabiyil jalil Sayyidina Sa'id ibn Zaid wa Sayyidina Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhuma dalam tajuk perbincangan hadis yang ketujuh, riwayat daripada salah seorang daripada Asyrul Mubasysyirin bil Jannah, yaitu Sayyidina Sa'id bin Zaid. Mayusabu hadza yang Mughiratu, siapakah yang dicela, yang dicerca, wahai Mughirah? Sesungguhnya Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, salah seorang daripada sahabat Nabi yang pernah menjadi sebagai salah seorang gubernur dalam beberapa masa, dan juga yang mendapatkan kepercayaan daripada Sinadi dan juga daripada pasukan untuk menjadi hakim, masalah tahakum atau masalah tahkim antara Sayyidina Mughirah bin Syu'bah dengan Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anil jami'. Yang menyebelahi Sayyidina Ali adalah Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, dan juga yang menjadi wakil kepada Sayyidina Muawiyah adalah Sayyidina Amr ibn al-As, menceritakan Innal Mughirah bin Syu'bah kana fil Masjidil Akbar, sedang berada di sebuah masjid besar, masjid negeri, masjid negara, di sebuah masjid di negeri Kufah. Wa indahu ahlul Kufati an yaminihi wa an yasarihi, dan pada saat ketika itu pula berada di sebelah kanan, di sebelah kiri jamaah kumpulan daripada masyarakat Kufah. Faja'ahu rajulun yud'a Sa'id ibn Zaid. Di saat beliau lagi sedang bersama kumpulan penggemar dan peminat, macam seperti malam kemarin atau sebelumnya, pada tiap orang politik itu datang mesti akan dikerumuni oleh para pengikut-pengikutnya. Siapa yang menang? BN? Tergantung ini. Hah? Masih tergantung lagi. Kenapa? Akan ada gabungan antara Perikatan Nasional dengan menakutkan loh. Jadi pada masa pilihan raya di Indonesia akhir-akhir dahulu, kan sekarang kita ada canggih, dalam hitungan menit kita sudah boleh tahu dan sudah dapat ambil suara siapa menang siapa yang kalah. Tapi pada masa yang sama, ketika tertangguh hasil dalam beberapa minggu bahkan pada waktu itu, atau dalam beberapa hari kemudian, akhirnya berlaku ketidakjujuran. Kan permainan sudah berlaku karena ada peluang masa. Jadi kalau secara spontan maka hasil keluar dalam hitungan menit, itu tak boleh main. Sebab itu sudah dapat dideteksi oleh pihak-pihak yang berwenang kembali. Jadi dengan Sayyidina Mughirah tadi itu macam seperti apa duduk sekarang. Hawalaihi, kanan dan kiri pun orang Kufah, masyarakat Kufah bersama beliau. Datang Sayyidina Sa'id bin Zaid. Tentu Sayyidina Mughirah tahu betul siapa Sayyidina Sa'id. Siapa Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu daripada 10 sahabat yang telah mendapatkan jaminan syurga. Ahadu al-asyara al-mubasysyirin bil Jannah. Fahiyyahul Mughiratu, maka Sayyidina Mughirah pun mengucapkan tahiyat, mengucapkan selamat. Kita hayyahu, kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Wa ajlasahu inda rijlaihi ala sarir, dan beliau tempatkan dekat ala inda rijlaihi, duduk atas pentas, duduk atas kursi yang beliau tempati, tapi dekat dengan kaki Sayyidina Mughirah. Qala faja'ahu rajulun min ahli al-Kufati, terus datang seorang laki-laki daripada warga Kufah, fastaqbala al-qiblata, datang seorang laki-laki daripada warga Kufah terus menghadap Sayyidina Mughirah, datang daripada pintu sana menghadap ke arah Abi. Fasabba wa sabba, laki-laki datang tadi itu mencerca dan mencaci, menyumpah. Qala sabba wa sabba, wa qala man yasubu ya hadha ya Mughirah. Mughirah, siapa sih yang dia cerca tu? Sayyidina Mughirah ditanya oleh Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, siapa saja laki-laki yang dia cerca, yang dia cela sekarang ini? Man yasubu hadzal rajul, siapa yang dia cela?
Qala yasubbu Ali bin Abi Thalib, kata Sayyidina Mughirah, dia mencerca mencaci maki Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa dicerca dan dicaci? Karena Sayyidina Ali adalah yang memberikan amanah kepada Sayyidina Muawiyah dalam masalah tahkim. Dicerca dan dicaci. Apa kata Sayyidina Sa'id bin Zaid? Qala ya Mughirah bin Syu'ab, ya Mughirah bin Syu'ab, nama lengkap Syu'bah. Ya Mughirah bin Syu'ab, dengan bahasa kasar dan juga dengan bahasa tarhim. Hei Mughirah bin Syu'ab. Misalnya dengan kita tidak disebut Abdullah. Siapa yang dicela sama lah tu? Siapa yang dicerca dan dicaci sama Simat tu? Begitu lebih kurangnya. Ya Mughirah tu, ya Mughir, mungkin Mughirah bin Syu'ab, ya Mughir bin Syu'ab, ala asma ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasabbuna indak. Tidakkah aku mendengar para sahabat Nabi dicerca, dicaci maki, diolok-olok, diperli di hadapanku, di hadapan ada, terus orang senyap. Itu namanya ghairah. Ghairah. Aku tidak akan tinggal di sebuah negeri yang di sana terdapat para sahabat Nabi kita dicerca dan dicaci. Itu perkataan salah seorang daripada ulama salaf. Aku tidak akan mungkin tinggal di Karbala yang di sana telah dibunuh cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita secara jujur jauhnya kita daripada imaniat para sahabat. Di situ bukan hanya setakat para sahabat Nabi kita dicerca dan dicaci maki, justru di situ Allah disekutukan, Nabi dicerca, Al-Quran dihina-hina. Tetap juga dengan kita berdomisili, tetap juga dengan kita duduk di negara berkenaan. Cumana dengan kita tidak ada gairah, cumana dengan kita tidak merasa agung dengan prinsip dan juga dengan agama Islam. Kalau dengan bahasa toleransi, ya memang, tapi tidak berarti dengan kita duduk bersama mereka. Bahkan dalam bahasa kitab hukum, dalam bahasa kita pergi dikatakan haram, hukumnya kita berdada, atau kita tinggal di Eropa, kita tinggal di Amerika, kita tinggal di negara-negara barat, tinggal di negara-negara kafir, pada waktu kita tidak diberikan leluasa untuk melaksanakan syiar agama. Tengok, jadi bukan tinggal di negara kafir, bukan tinggal di Eropa, di Amerika, di timur dan barat, juga di negara-negara komunis, tapi berada di suatu tempat yang di situ sahabat Nabi dicerca dan dicaci, menjerit Sayyidina Sa'id bin Zaid tadi itu, ya Mughir, ya Syu'ab bin Mughir, ya Mughir bin Syu'ab. Nama pun tidak dibaca sampai habis, bukan ya Syu'bah bin Mughirah, tidak, ya Mughir bin Syu'ab. Sahabat Nabi dicerca, dicaci maki di negara awak, di negeri kamu, sementara dengan ada senyap, la tungkir, tidak protes. Apa gunanya kuasa kalau pada itu dengan kemaslahatan merajalela? Nah, di sini peranan sokongan daripada kalian. Inilah peranan sokongan daripada kita. Kalau macam kita, apakah mungkin kira-kira boleh terkhayalkan dengan seumpama kita untuk menutup kasbar yang ada di Shah Alam tu? Jangan khayal, tak boleh. Apakah mungkin dengan kita secara pasti di situ ada kumpulan daripada LGBT pada waktu lagi sedang beraktiviti, laki-laki sama laki-laki, perempuan sesama perempuan? Apakah kita ada unang untuk kita merubah, untuk kita melarang kemungkaran kemaksiatan yang berlaku di situ, yang boleh jadi, bukan boleh jadi, pasti dan pasti turunnya bala petaka ke negara kita yang tidak pernah henti-hentinya, daripada banjir kemarin tuh kita dengan corona, kemudian lagi menyusul nanti dengan banjir. Kalau di Indonesia lambat teruk lagi, ada banjir, ada tanah longsor, ada tsunami, ada gunung berapi, kemudian ada yang lebih daripada itu, apa saja, corona 2 tahun berturut-turut. Itu asbab musababnya bima kasabat aydin nas, atas perbuatan daripada orang ramai. Kalau pada waktu LGBT laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, siapa bakalan yang akan beranak? Kira-kira akan beranak kalau dalam rangka 50-100 tahun kemudian sudah tidak ada satu orang pun daripada yang namanya manusia yang hidup atas permukaan bumi ini. Kenapa? Sebab akan ingkirat, akan habis, akan lenyap. Laki-laki sama laki-laki, bahasa kawan-kawan, tongkat sama tongkat, atau juga dengan tiang sama tiang, tak boleh jadi.
Perempuan sama perempuan tidak akan ada yang beranak. Kalau ada yang beranak, tidak ada yang melahirkan, berarti manusia akan berakhir. Itu diantara daripada sasaran LGBT. Itu satu perbuatan yang dilaknat. Jangankan dengan pergaulan antara sesama laki-laki, setakat menyerupai perempuan saja, menyerupai laki-laki saja Nabi kita laknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Nabi kita laknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi peranan daripada pemimpin-pemimpin negara pada waktu mereka diberikan kekuasaan. Misal katakan saja seperti pada beberapa waktu yang lalu di Indonesia Bapak Gus Dur pernah memerintah, kemudian juga dengan Bapak Harto pernah memerintah, Tun pernah memerintah sampai 2 kali, kemudian berikutnya dengan Najib, dan berikutnya dengan siapa tuh, dengan Tan Sri Yasin, Sri Mahyudin Yasin. Pada masa habis jabatan mereka sebagai Perdana Menteri, kira-kira boleh buat apa untuk perubahan atau juga untuk membumikan, untuk menguburkan perkara-perkara munkar yang berlaku di negara masa kita berkuasa lah. Begitulah juga dengan Pamram dahulu, begitulah juga dengan Ketua Ruak Jawi, begitulah dengan persatuan-persatuan. Jadi peranan kita pada waktu kita berkuasa, pada saat kita diberikan amanah, apa yang boleh Anda laksanakan dengan amanah tersebut? Apakah untuk amar ma'ruf, untuk menegakkan litakuna kalimatullahi hiyal ulya, atau seperti apa? Kamu berkuasa sekarang ini sebagai menteri besar, ya Mughir ibn Syab, kamu sebagai menteri besar di negeri ini, para sahabat Nabi dicerca dan dicela, dicerca dan dicaci, kau senyap, tidak berubah dan tidak melarang. Qala ya Mughir ana ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang telah didengar oleh kedua telingaku dan yang telah diingat oleh hatiku daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kata manusia paling kedekut yang tidak bersalawat ketika Nabi kita disebut. Berat, hidupkan salawat. Jangan gara-gara dengan handphone di tangan sepanjang waktu lupa salawat, lupa ta'zim, lupa bacaan, terhijab hati daripada amalan. Kenapa Abi ajak kalian berzikir? Sebab ilmu saja tidak cukup. Ilmu alim tapi amalannya mana? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Matikan handphone, kiko-kiko tu handphone kah? Matikan. Bukan, asap masuk. Nah, jadi kalau hanya setakat ilmu saja, ya macam seperti kita di Mesir. Amalnya mana? Prakteknya mana? Kata orang Mesir bergaduh dengan kita. Memang Al-Quran itu diturunkan di Mekah, tapi dibaca di Mesir. Kata orang Melayu diamalkan di negara kami. Kalau begitu slogan kita, buktikan diamalkan di negara kita. Kita amalkan amalan-amalan salafun saleh, dan secara khusus anjuran dan perintah daripada baginda dengan bahasa yang paling keras. Nabi kita bersabda, ta'a tariqal jannah, akan tersalah menuju jalan ke surga, man idza dzukirtu indahu, seseorang saat ketika nama aku disebut dia tidak bersalawat kepada baginda, tidak bersalawat kepadaku. Ada satu pondok pesantren habis senantiasa dari sana, namanya Al-Falah. Akhwatnya kira-kira dalam 2000-an, ikhwannya juga dalam 2000-an, lebih kurang seperti itu. Itu kalau sudah sampai pada bacaan hadis qala sami'tu Rasulullah, semuanya sallallahu alaihi wasallam, jangan tidak bersalawat. Jauh kita daripada Nabi kalau mulut kita tidak bersih dan tidak kita cuci dan juga tidak kita hiasi dengan salawat dan salam kepada baginda. Aku mendengar dengan kedua telingaku dan juga aku menghafal dalam ingatan kalbu. Qala inni lam akun arwi anhu kadiban, aku tidak meriwayatkan suatu perkara palsu yang nanti akan dipertanyakan kepadaku pada masa hari kiamat. Bahasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannati, Sayyidina Umar di dalam surga, Sayyidina Abu Bakar dalam surga, Sayyidina Umar di dalam surga, Sayyidina Ali di dalam surga, Sayyidina Utsman di dalam surga, Sayyidina Talha di dalam surga, Sayyidina Zubair di dalam surga, Sayyidina Abdurrahman bin Auf di dalam surga, Sayyidina Sa'd bin Malik yang kita sebut dengan Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'd bin Malik dan Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah
Wa tasi'ul mu'minina bil jannati, dan juga yang ke-9 pun juga di dalam surga. Kalau saya nak sebutkan siapa nama beliau, aku akan sebutkan. Kalau aku nak, aku akan sebutkan nama sahabat berkenaan. Yang ke-9. Yang ke-9. Sini sudah 8 yang disebut. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair, Sayyidina Talha. Yang ke-9 belum lagi. Kalau saya nak sebutkan yang ke-9 akan saya sebutkan. Qala padabja, maka gemuruhlah, bisinglah ahli masjid, yunashidunahu ayatubunahu, meminta. Siapa yang ke-9? Siapa yang ke-9? Yang ke-9 siapa? Jadi yang ke-9 siapa? Siapa yang ke-9? Siapa yang ke-9? Bajja. Semuanya pada meminta kepada Sayyidina Said ibn Zaid tadi itu untuk menyebutkan siapa yang ke-9. Ya sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manitasih. Siapa yang ke-9? Qala nasyattumuni billah wallahul azim. Kalian meminta kepadaku karena Allah, Allah yang Maha Agung. Aku adalah tasi'ul mu'minin. Aku adalah yang ke-9 daripada mereka semuanya, dan Rasulullah adalah yang ke-10. Maksudnya apa? Apalah subuh-subuhnya ada berita banyak, sikit je. Allah nak hadiah sama kawan-kawan, kalau anda dapat jam daripada cerita di sini, mendapat satu masukan bagus atau satu pandangan. Tadi Nabi kita senaraikan dari hadis tadi itu yang disebutkan oleh Sayyidina Sa'id bin Zaid, pertama Sayyidina Abu Bakar, para khulafa, berlanjut, terus yang ke-9 adalah aku sendiri, dan yang ke-10 Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita berpikir sejenak, apa yang Anda dapat daripada riwayat tadi itu, di saat Sayyidina Sa'id bin Zaid menyebutkan nama satu persatu di kalangan ahli surga, sehingga sampai pada urutan beliau yang ke-9, dan yang ke-10 adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 500 pound. Silakan. Hadiah. 500 pound itu berapa? 100 ringgit. Oke, 100 ringgit apa? Nanti aplikasikan 100 ringgit. Ada uang lebih bawah. Khair, Bang Aziz juga boleh mengamat. Silakan. Khawat. Apa yang tersirat daripada riwayat tadi itu yang dapat kita pahami daripada riwayat tersebut? Aku yang ke-9 dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada urutan yang ke-10. Alah, Pak Adham, kawan, dah, tuh, ini susah sebut, tak kena nama, silakan. Amirul. Baik, okey, Amirul. Apa kira-kira? Tawaduk daripada Sa'id bin Zaid, tidak. Itu memang tepat, tapi yang tepat itu apa yang ada di kepala Abi lah. Coba, agar bagaimana dengan kita pada suatu ketika nanti, dengan kita jadi orang gede. Kalau pada waktu kita jadi orang besar, kan kadang-kadang kita harus ikut urutan. Kadang-kadang kita boleh tersinggung, dan pasti tersinggung. Kita ucapkan selamat kepada yang amat berhormat. Itu mesti yang pertama disebut itu menteri besar dulu, ya kan? Kalau kita dengan semajlis, kalau kita semajlis dengan tuanku, mesti yang di Pertuan Agung. Kita ini yang kelas sekali, dan juga tidak terlupa mengucapkan selamat datang kepada muslimin dan muslimat yang bersama kami pada pagi hari ini. Kan? Jadi kalau pada waktu kita jadi orang besar, jangan ada rasa sensitif dan jangan tersinggung kalau pada tuh kita yang sepatutnya disebut pada urutan yang pertama, kita disebut pada urutan yang terakhir. Wa asyirhum yang ke-10 Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Sayyidina baginda Nabi itu dah sebelum Sayyidina Abu Bakar. Bukan urutan yang ke-10, pasti yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang last sekali baru kepada Sayyidina Sa'id bin Zaid. Tapi ternyata kata beliau, yang ke-9 itu adalah aku dan yang ke-10 itu adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dengar, mudah-mudahan paham supaya jangan sampai gara-gara politik. Politik bagaimanapun bersihnya, politik bagaimanapun cantiknya, tetap saja akan membabitkan kita kalau tidak kepada perkara haram bayyin, mungkin kepada perkara-perkara syubhat. Susah untuk tidak berbohong, susah untuk tidak berdusta dalam dunia politik. Tak payah sampai politik yang udah mengatur urusan negara, bisa seperti kita dalam satu organisasi saja, bisa seperti dalam satu kumpulan. Itu kadang-kadang dengan kita tidak menceritakan tentang hakikat yang sebenarnya yang berlaku pada waktu ditanya oleh anggota. Kawan-kawan tanya, ini kenapa Ruwaq Jawi buat keputusan seperti ini? Mesti nanti dengan mereka akan memberikan jawaban yang remang-remang atau dengan jawaban yang tidak pasti. Kadang-kadang dengan jawaban yang tidak betul. Yang penting kalian boleh terima. Kadang-kadang, tapi tidak mengatakan semuanya. Tapi itulah diantara daripada kekurangan-kekurangan dalam satu organisasi. Dan informasikan yang tidak tepat demi untuk menjaga keselamatan atau kestabilan yang kita pertimbangkan itu bagus, tapi pada masa sama kita jadi terdusta. Yang ke-10 adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa qala atba'ad dzalika yaminan, kemudian beliau sertakan perkara itu dengan sumpah demi Allah. Mana atba'ad dzalika yaminan, beliau bersumpah seperti itu. Nabi kita bersabda tentang urutan satu persatu tentang ahli surga. Wallahi, dengar, la mashhadun syahidahu rajulun yughabbiru fihi wajhahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dalam satu masyhad, dalam satu perjumpaan, dalam satu peristiwa, demi Allah, saat waktu mereka di medan perang sehingga sampai berdebu muka mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la mashhadun, sekali saja ikut serta dalam peperangan. Yughabbaru fihi wajhu, yughabbar artinya sampai berdebu muka mereka, yughabbaru fihi wajhahu, afdalu min amali ahadikum, itu lebih afdal daripada amalan salah seorang daripada kamu yang walaupun dia berusia seusia Nabiullah Nuh alaihi salam. Baik, kita nak banggakan insan-insan yang seperti ini itu tidak mendapatkan penghormatan daripada pemimpin-pemimpin dan juga daripada guru kita semuanya. Ilaman rahimah rabbuk. Gimana dengan bahasanya? Satu masyhad, satu peristiwa, satu ma'rakah, satu peperangan mereka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal daripada ibadah Anda seumur hidup yang walaupun Anda punya umur seumur dengan Nabiullah Nuh alaihissalam, ribuan tahun usia yang Allah berikan kepada Anda, tetap saja satu hari mereka lebih afdal daripada itu kesemuanya. Yang mulia Bapak dan Sri mulia siapa bin siapa, tapi tidak ada kata-kata yang mulia, yang amat-amat berhormat, atau juga dengan sebutan yang amat-amat dua kali, yang di Pertuan Agung Sultanus Salatin, Sahibul Fadilah, Sahibu As-Sumu Al-Maliki, Sahibu Al-Fadilah, Sahibu Sumu Mufti, Sahibu As-Samahah, ada kata-kata begitu. Tapi Sahibu Samah sebut sahabat Nabi apa? Umar. Sebut baginda Nabi, sahabat Nabi Ali. Ali pada masa itu memang bergaduh dengan Muawiyah. Kedua-duanya ada sebut itu lebih mulia daripada kamu. Bulu kaki mereka lebih mulia daripada kita semuanya. Kenapa kita katakan seperti itu? Sebab kita tidak ada jaminan surga. Sahabat Nabi kita semuanya ada jaminan surga. Maka hormatilah mereka. Akhwat juga pada waktu nanti guna di TV mana saja, TV 1 kah, Hijrah TV, TV Hijrah kah, TV Mekah kah, TV Madani kah, terserah. Jangan sekali-kali menyebut nama para sahabat Nabi tanpa kata-kata Sayyidina Bilal, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Maryam, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa. Sebutkan, katakan Nabiullah, sebab itu gelaran yang mereka miliki sehari sesaat waktu daripada mereka itu lebih afdal daripada umur atau daripada ibadahmu seumur hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Samanu ardin audadin li ardin wadadin, sesungguhnya harga tanah itu untuk tanah dan juga harga rumah itu adalah untuk rumah daripada Sayyidina Amr bin Hurais.
radhiyallahu ta'ala anhu qala qadimtul Madinata faqasamtu akhi, saya sampai ke kota Madinah terus dengan saya membagikan tanah yang terkongsi antara aku dengan saudaraku. Qasamtu daripada muqasamah maksudnya bagi dua. Faqala Said ibn Zaid, tadi juga Said yang sama, qala Said ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yubarak fi samani ardin, Allah tidak akan memberkati harga daripada jualan tanah atau jualan rumah yang tidak diletakkan untuk di tanah dan juga untuk di rumah. Ini filsafat orang tua kita dahulu. Jadi misalnya Anda ada tanah di Shah Alam, tanah Shah Alam sama dengan emas. Tanah di Jalan Duta, kalau tidak ada uang puluhan juta, jangan khayal boleh punya tempat tinggal di Jalan Duta, mahal. Jadi kalau kita beli di Perak misalnya, kita beli di Terengganu, kita beli di Kelantan, satu unit rumah ukuran 5 bilik tidur dapat dalam setengah juta. Kalau di Shah Alam 10 juta. Tengok saja, ya tengok aja lah, setakat tengok aja. Tengok saja harga villa atau harga banglo di KL macam saja, keluar angka 15 juta, 3 juta, 10 juta. Tak ada yang harga 300-an ribu, 400-an ribu. Bagus. Jadi karena kita pada masa baru dibuka kawasan Shah Alam, kawasan Putrajaya, kawasan mana-mana saja, jadi pada masa itu harga rumah pun relatif murah. Rumah itu kita beli dalam harga 400 ribu. 10 tahun kemudian harga melambung naik. Masya Allah, tabarakallah, harga tidak kurang daripada dalam 3 jutaan jual. Duit jualan rumah tadi itu tidak akan diberkati oleh Allah melainkan kalau kita berikan juga untuk rumah. Jualan rumah kita berikan ke rumah, jualan daripada tanah kita berikan tanah kembali. Terus kita manfaatkan perbedaan harga. Yang di Shah Alam kita jual harga 10 juta, kita belikan tanah di mana kita berikan tanah katakan saja di Perak, katakan saja di Kelantan dalam harga 3,5 juta. 6,5 juta kita manfaatkan untuk keperluan kita. Itu maksud hadis. Jadi itu filsafat daripada orang tua kita dahulu, yang kalau pada tujuan rumah mereka tidak akan gunakan duit sampai habis, akan mereka sisihkan sebagian daripada harga jualan tadi itu untuk beli rumah yang lebih murah. Begitu juga jualan tanah, jangan kita gunakan habis untuk keperluan yang kita perlukan, sisihkan sebagian, sisakan sebagian daripada duit jualan tanah tadi itu untuk kita membeli beberapa ekar tanah di tempat lain. La yubarak fi samani ardin wala darin, tidak akan diberkati daripada harga jualan tanah dan rumah melainkan kalau kita letakkan juga untuk membeli rumah dan tanah. Iltizamul mar'ati 'alal khisalil arba'ati, komitmen seorang perempuan atas 4 perkara yang akan membawanya masuk ke dalam surga. Senang kalau jadi perempuan masuk surganya lebih mudah daripada laki-laki. Iltizam, istiqomah dalam melaksanakan 4 perkara daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Di antara daripada yang menguji kepada Sayyidina Abdurrahman, kaya raya ya betul, infak derma ya memang, ibadah yang banyak pun juga itu pasti. Selain daripada sahabat Nabi, macam-macam kebaikan, macam-macam kelebihan, yang paling ketara sekali dengan kekayaan beliau, yang beliau merupakan salah satu daripada jutaan sahabat yang menginfakkan harta beliau fi sabilillah, sepertiga untuk jihad, sepertiga untuk infak, dan sepertiga untuk bekalan dan juga untuk modal selanjutnya. Di pada masa yang sama, yang kadang-kadang dengan seseorang itu Masya Allah, bukan setakat dengan BM ada berapa unit, Mercedes adalah berapa unit, Lamborghini adalah berapa unit, RR atau Rolls Royce berapa unit, banyak. Tapi ternyata ada masalah dalam makanan, tidak boleh makan banyak. Tapi ternyata ada masalah dengan penglihatan, tapi ternyata ada masalah dengan pendengaran. Haji apa kabar? Haji apa kabar? Baik. Ada saja masalah. Kadang-kadang lengkap komplit dengan segala-galanya, duitnya banyak, orangnya tampan, segala keperluan hidup terpenuhi, tapi ada masalah apa? Ada bawasir. Kadang-kadang semua masalah, semua kelengkapan hidup komplit, rumahnya besar, keretanya besar, istrinya 4, pasukannya banyak, masya Allah tabarakallah, stroke. Beliau asasiyah, penyakit gatal.
Mungkin kita sebut seperti kudisan. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ada heka, ada penyakit gatal. Ada saja. Jadi yang lengkap, bersih. Kita ini sehat afiat, makan lalu, tidur nyenyak, berpikir dan boleh, ngapalnya kuat, tapi tak ada duit. Masalah juga lah kurang. Ada duitnya banyak, sakit. Yang duitnya banyak, stroke. Yang duitnya banyak, pantang. Itu pantang ini. Kalau dengan kita pantang dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala iltizamul mar'ati 'ala al-khisal al-arba'ati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallatil mar'atu khamsaha akhawat. Pastikan salat 5 waktu anak-anak semuanya. Bermula daripada Maryam ini kan. Nanti tolong ingati Bang Aziz Bang Adam Nabi Najara anak Abi yang pertama perempuan di sini ada di Top Ramli dekat dengan Makbarah Jaliyah Al-Masriyah Al-Maliziyah kat situ. Dah kalau ikut hitungan waktu sampai sekarang ni kira-kira usia dia sudah hampir dalam 25-an. Meninggal dunia pada masa usia 8 bulan. Buat di sana. Maryamnya, Sarahnya, Hanannya, Sofiyahnya, Nismahnya, Ulpahnya berarti 6 ya. Itu yang lahir 6 orang. Laki-lakinya Muhammadnya, Abdullahnya, Umarnya, Muhsinnya, Atta-nya, apa lagi? Mujibnya, Diyauddinnya, Alauddinnya 8 dengan 6 berarti 14. Yang hidup 13. Pesan jangan tinggalkan sholat, itu pasti. Jangan tangguhkan sholat daripada waktunya. Ingin mendapatkan penjagaan yang istimewa daripada Allah, jaga salat di waktu dengan baik. Kita jaga salat, kita akan mendapatkan 3 jaminan. Jaminan yang pertama nur, jaminan yang kedua burhan, jaminan yang ketiga selamat dunia dan akhirat. Akan mendapatkan kesejahteraan yang abadi. Dan lebih istimewa lagi kalau dengan akhwat, dengan muslimat, di mana saja Anda berada, kalau Anda mampu untuk melaksanakan salat yang 5 tepat pada waktunya, jangan ditangguh-tangguh. Apapun asbab musababnya, jangan sampai dengan salat jadi sasaran gara-gara kena politik. Jangan sampai salat jadi mangsa gara-gara kena dengan WhatsApp, gara-gara kena dengan pergaulan, gara-gara kena dengan kesibukan. Salat yang pertama dalam kehidupan kita, dan itulah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Apabila perempuan melaksanakan salat yang 5, melaksanakan fasa yang 30, ketiga menjaga kemaluannya, qala wa ata'at zaujah, 4 saja senang. 1 salat, 2 puasa, ketiga bakti dan taat kepada suami. Kalau akhwat misalnya, masya Allah tabarakallah, jadi punya gelaran panjang sekali, jadi al-ustazah, al-doktorah, profesor atau prof, kemudian Datin, Tan Sri, ada ke perempuan Tan Sri, ada juga Tan Sri, Profesor Datin, Al-Sayyidah Al-Aliyah Al-Azimah Al-Kabirah, siapa bin siapa, dapat salah seorang suami daripada kawan-kawan di sini, tetap saja surganya kamu dengan si suami Anda dari sini. Setinggi apapun, kita anak raja. Ma ayah kedua-duanya, ma daripada anak sultan, ayah sultan, adik-adik kita pun juga semuanya sultan. Kalau kita daripada keturunan yang tidak ada duanya di dunia sekalipun, tetap saja surga Anda itu terletak pada suami Anda sendiri. Jadi bagaimana dengan kita boleh bakti, kita boleh menjaga suatu barang yang teramat berharga dalam kehidupan Anda, yaitu taat dan bakti kepada suami. Itu adalah surga balasannya. Apabila dengan seorang perempuan melaksanakan salat yang 5, puasa di sepanjang bulan Ramadannya, patuh dan taat kepada suaminya, kemudian menjaga kehormatannya, Nabi kita bersabda, qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syiti. Allah akan katakan kepadanya, nanti para malaikat akan menyuruhkan kepadanya, qila laha adkhuli, silakan saja ente masuk ke dalam surga daripada pintu gerbang yang Anda sukai. Tak ada untuk Pak Adam, tak ada untuk Mak Dam je. Mak Dam tak ada, Pak Dam, Pak Hawadam. Untuk sebut mereka tu apa? Kalian disebut Pak Adam di sini. Ikhwan sebut Pak Adam. Akhwat? Hah? Hawa.
mahwa. Mahwa. Tapi tak ada sebutan mahwa, tak ada. Laki-laki saja sebut Pak Adam. Pak Adam susah. Jihad, ruangan, langkah, memilih, pilih atas pentas politik dan ngajian sana sini, pemerintah, tanggung jawab, nafkah, infak, sukna, terus banyak tanggung jawab seorang laki-laki. Perempuan 4 saja. Tapi tidaklah sampai kepada tahap tidak ada waktu untuk melaksanakan kewajiban, asik bersolek saja, berhias saja, si gincu saja, si bedak saja. Itu bukan bakti. Bakti berarti taat dan setia. Bakti dan taat setia kepada suami. Kemudian yang kedua, laksanakan perintah Allah secara sempurna, baik itu dengan puasa atau juga dengan salatnya, dan jaga diri. Jaga diri, jaga kehormatan. Pergaulan bebas, tidak mubah pada kebajikan. Tak lama mana jadi kita satu persatu daripada kawan-kawan kita telah mendahului kita pergi ke alam akhirat. Bahkan tidak sedikit di kalangan mereka yang belum menikah lagi, bukan pasal karena sakit. Ada yang tidak sakit pun ternyata dah pergi duluan meninggalkan kita. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, an-nadharu ila baiti undur ila baiti qadim tal'a raqiqa, kata Sayyidina Abu Abaidah. Nah, tadi hadis yang mengatakan al-ashar al-mubasyirina bil jannah itu 10. Tadi termasuk yang ke-10-nya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis yang meriwayatkan 10 orang para sahabat Nabi yang telah mendapatkan jaminan surga yang tidak termasuk dengan baginda pasti dan pasti. Beliau tidak termasuk dalam golongan yang 10 sebab Nabi kita awaluhum. Jadi siapa sih yang ke-10-nya? Yang ke-10 adalah Sina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Tadi baginda Nabi asyirhum. Pengganti baginda Nabi di situ setelah 9 yang disebut adalah Sina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kata Sayyidina Umar, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, niscaya akan aku lantik dia untuk jadi pengganti aku atau untuk menjadi putra mahkota itu pada detik-detik penyerahan kuasa kepada ashabi syura. Fawajadahu yabki. Datang seorang laki-laki mengunjungi Sayyidina Abu Ubaidah ibn Jarrah Amir bin Jarrah. Ternyata beliau dalam keadaan menangis. Faqala ma yubki ya Abu Ubaidah, apa saja yang menyebabkan dengan anda menangis? Nangis kenapa? Faqala nabki anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yauman, kami menangis, aku tuh menangis sebab pada suatu ketika Nabi kita pernah menyebut ma yaftahullahu alal muslimina wa yafi'u alaihim. Aku menangis karena pada suatu ketika Nabi kita pernah menyebut anugerah, karunia, nikmat, pemberian yang akan Allah anugerahkan kepada kaum muslimin, dan juga dengan harta rampasan yang melimpah datang daripada sana sini. Yufi, berbeda antara fai dengan ghanimah. Ghanimah itu daripada peperangan, sementara kalau dengan fai'u tanpa ada perlawanan. Jadi saya menangis karena pada suatu ketika Nabi kita pernah menyebut tentang kekayaan. Coba kawan-kawan pastikan, Nabi kita pada waktu di Madinah berbicara tentang Mesir, tentang Kufah, tentang Basrah, dan juga dalam Al-Quran dinyatakan walillahi khazainus samawati wal ardi, hanya milik Allah lah segala kekayaan yang ada di atas permukaan bumi, ma fis samawati wa ma fil ardi, yang ada di bawah kolong langit, yang berada di dalam perut bumi. Kalau seumpama kita berada pada zaman sahabat, agak-agak dengan kita boleh yakinkah dengan ayat tadi itu? Yang bahasa kita sekarang semuanya dengan bahasa teknologi, bahasa fakta, bahasa reality, bahasa keyakinan. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah segala kekayaan yang ada di dalam 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi. Di mana dengan terjemahan daripada ayat tadi itu baru kita tahu di sana terdapat 1001 kekayaan yang ada di dalam perut bumi setelah di zaman kita sekarang. Sahabat tidak tahu yang namanya petrol. Sahabat tidak tahu dengan namanya lumbung emas.
Sahabat tidak tahu dengan yang namanya biji besi atau arang batu. Sahabat juga tidak tahu yang di angkasa lepas, angkasa luar terdapat dalam berapa billion, triliun kekayaan. Maxisnya berapa, kemudian dengan apa lagi, Maxis, Selcom, dua aja, Digi, Maxis. Nah, itu baru yang di Malaysia, negara lain. Tak terhitung banyaknya kekayaan yang diperoleh oleh Selcom. Selcom punya uang, punya kekayaan. Jadi pada hasil setelah tadi itu dalam berapa triliun angka yang tidak dapat dihitung dengan bilangan. Banyak sungguh. Ternyata terjemahan daripada kekayaan Allah yang ada di langit dan di bumi adalah di zaman yang serba canggih dan juga yang serba mewah, seperti di zaman kita sekarang. Ternyata para sahabat Nabi kita pun mendengar tentang hakikat itu. Nabi kita bersabda, utitu mafatih khazainil ardi. Allah telah memberikan kepadaku kunci kekayaan yang tersimpan di dalam perut bumi. Masya Allah, tabarakallah. Adanya sinah boren tanya, ya Rasulullah, kunci kekayaan macam mana? Makan saja tak jadi, baju saja hanya satu helai. Dikuburkan Sayyidina Mus'ab bin Umair, kepala ditutup, kaki kelihatan, kaki ditutup, kepala kebuka. Apa yang dibicarakan dalam ayat dengan janji-janji Nabi kita janjikan, ya kita akan memiliki kekayaan dunia. Tapi tidak ada sepatah kata pun daripada para sahabat tentang itu. Rupa-rupanya terjemahannya di zaman kita, kekayaan dengan negara-negara Arab, kekayaan yang ada di Eropa, kekayaan yang ada di Jepun, khazainul ardi. Boleh dipastikan negara Islam berada di tempat yang paling strategik daripada atas permukaan bumi. Apakah kira-kira dengan kita di Nusantara itu, dengan kesuburan tanah kita subur, semuanya subur, apa saja tidak perlu dikasihkan baja, tidak perlu kita kasihkan pupuk, tidak perlu dirawat. Biji rambutan lemparkan saja, biji durian lemparkan saja, balikkan saja, dalam hitungan minggu sudah tumbuh. Jangan harap seperti itu ada di negara-negara Afrika, kecuali kalau di Mesir barangkali. Di Mesir pun kena dirawat juga. Di Arafah satu pokok kayu harganya tidak kurang daripada 10.000 real. Kalau 10.000 real itu kita poundkan sampai tidak kurang daripada dalam 50.000 jenis atau lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi saya itu menangis karena Nabi kita pernah menyebut tentang anugerah karunia Allah kepada kaum muslimin dan juga dengan harta rampasan yang melimpah ruah. Dan Nabi kita juga menyebut negeri Syam, faqala iyunsa fi ajalikum ya Aba Ubaidah, kalau Allah berikan panjang kepada usiamu, iyunsa ada nasa'a tangguh, kalau Allah tangguhkan usiamu hai Aba Ubaidah, nanti kalau pada sudah kamu sampai berada di zaman itu, kalau Allah berikan kamu umur panjang maksudnya, maka cukuplah daripada khadam itu 3 orang, pembantu 3 orang, 1 yang akan melayanmu, 2 yang menemanimu pada masa musafir, 3 untuk khidmat kepada keluarga, 3 pembantu untuk keluarga, untuk kita pribadi, asisten kita, setiap usaha kita. Kemudian yang 3 itulah untuk yang menjadi teman kita pada masa kita berpergian. Qala wa hasbuka, dan cukup juga daripada tunggangan, maksudnya daripada kendaraan. Dabatun lirahlik, 1 kendaraan untuk kepergianmu, untuk kau bermusafir. Wa dabatun lisiralik, ini bawa lori khusus. Kalau perluan yang kita perlukan itu banyak, tidak cukup bonet kita bawa lori. 1 kendaraan untuk kau kendai, 1 kendaraan untuk keperluanmu, 1 kendaraan untuk pembantumu. 3 saja Nabi kita benarkan. 3 kereta, kita tak ya raya pun kereta ada banyak di rumah. Masya Allah, tabarakallah, kereta Fortuner, Camry, Spandar. Okay. Veloz, Malaysia, Veloz, menyusul, Yaris, City, Opat. Ayo, 3 aja saya kalau punya uang banyak mana pun 3 aja.
Satu untuk abang, satu untuk keperluan musafir ke sana dan kembali dengan membawa barang yang kita perlukan. Kemudian yang ketiga untuk keluarga. Beli Alphard untuk kereta keluarga. Beli Mercedes untuk keperluan Anda sendiri. Beli kendaraan untuk kita berputar ke sana dan kemari untuk keperluan barang. Nah, tuh, katakan saja kita beli lori lah kalau macam. Allah. Suma anaga anzuru, kemudian saya sekarang ini melihat rumahku penuh dengan hamba-hamba saya. Nabi kita kata 3 aja. Nabi kita kata 3. Rumahku penuh dengan pembantu, tukang masak. Kita jangan khayal macam kita nih, kita ini satu kita tak punya, mana ada pembantu dengan kita. Nah, coba kalau kita ada jadi sultan. Tapi bila kita nak jadi sultan, coba kalau pada zaman kita jadi Perdana Menteri, tukang masak saja ada berapa? Hari ini kita nak makanan ASEAN, besok kita nak makan ala Thai, besok kita nak ala Itali, besok kita nak makan ala Jepun, besok kita makan ala Arab Saudi. Beda. Kemarin tu kami singgah di Wahak Omar. Pak Omar tu Omar yang mana satu? Jadi singgah di situ. Memang paling nikmat makan tu kalau pada waktu lapar. Tangguh makan daripada waktunya makan. Apa-apa pun terasa nikmat. Waktu habis. Loh, sehingga awal dia hantar roti tadi itu, tengok potongannya, Masya Allah, tabarakallah, macam seperti Jabal Qubais, besar sekali. Ini boleh habis kan? Satu kepingnya itu lebih besar daripada separuh buku ini. Rotinya ada 4 potong, seperti 4 orang. Tapi begitu diambil, punya lembut, panas, coba nyaman, Masya Allah, tabarakallah. Tak banyak macam. Yang ada 2, tahinah, tambah dengan salatah. Tambah itu mentimun, ada bawang, ada apa. Terasa nikmat sungguh. Makan. Habis satu keping itu habis. Lepas itu baru datang masywiat, ya, masywiat yang bakar dengan apa hausa atau apa. Tuh kenikmatan pada waktu kita dihidangkan makanan-makanan yang serba nikmat. Ya Allah, silakan saja makan serba nikmat, tapi jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah sebelum dan setelahnya. Kalau coba tengok rumahku penuh dengan hamba saya, dan coba tengok ila mirbati, kandang kudaku penuh dengan kuda-kuda. Kadang telah dawab bawa khailan, penuh dengan binatang dan juga dengan tunggangan. Fakaifa alqa, takut bimbang risau nangis. Padahal kesalahannya itu daripada sudut apa? Nabi kita berpesan, hanya itu saja kesalahan beliau. Menangis, bagaimana aku boleh berjumpa dengan baginda sedangkan aku memiliki sebanyak itu daripada tunggangan dan juga daripada hamba saya. Qala kaifa alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadza wa qad awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah pesankan dan beritahukan kepada kami, inna habbakum ilayya wa aqrabakum minni, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat. Qala man laqiyani, seseorang yang berjumpa dengan aku seperti keadaannya pada masa aku tinggalkan. Bagaimana keadaan Anda pada waktu aku wafat? Nah, tetap keadaan Anda itu tidak berubah. Kita seperti kita ini zuhud, alhamdulillah. Aku yakin kita ini semuanya orang-orang yang zuhud. Tapi zuhud kita ini zuhud yang terpaksa. Beda dengan zuhudnya para sahabat, beda dengan zuhudnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz zuhud memang zuhud yang dikehendaki. Kita zuhud terpaksa itu macam mana? Memang kita tak punya. Kalau mereka punya segala-galanya, terus mereka infakkan, terus mereka tidak ambil, itu zuhud yang sebenarnya. Kalau dengan kita nak berzuhud macam mana? Punya pun belum lagi, belum punya. Jadi kata beliau, taqat nafsi ilal akhirati, jiwa ragaku rindukan akhirat macam pada masa dahulu jiwa ragaku rindukan dunia. Pada masa jadi gubernur tak pernah baju ini dah berapa kali habis pakai, jubah sudah berapa kali pakai di hadapan antum. Beliau, siapapun yang melihat jubah yang pernah beliau pakai itu dah terasa dah lusuh. Satu orang saja yang tengok jubah, pakaian, baju, kendaraan, perhiasan,
atau juga perlengkapan hidup yang dilihat oleh seseorang, beliau sudah merasa lusuh, pakaian itu sudah terasa buruk, ganti lagi dengan pakaian yang lain. Untuk Khalifah Umar sebelum menjadi khalifah. Lepas jadi khalifah terlambat pergi ke masjid, orang tunggu, punya tunggu, rupa-rupanya tertangguhkan pergi ke masjid tadi itu disebabkan kena dengan baju yang dipakai oleh tuan khalifah itu masih belum kering. Kata Salamah kepada istri Khalifah Umar bin Abdul, Fatimah, coba tolonglah digantikan baju tuanku tuh. Malulah kita, orang silih ganti itu tamu berdatangan, takkan pakai baju yang lusuh tuh. Yang paling sakit hati kita dengan seseorang itu kalau pada waktu kita tegur, yang apa bahasa sini? Tegur tuh tak peduli, tak hirau, tak macam tak ambil kisah. Kira-kira dalam beberapa jam kemudian, Salamah tengok masih tetap jaga baju yang sama. Ini orang datang berkunjung. Masa detik-detik wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Fatimah, awak tak dengar ya? Tak rinci ya, tak paham lah. Nah, begitulah mungkin lebih kurang dengan bahasanya. Takkan kamu tak pikir orang ramai bolak-balik mondar-mandir, takkan kamu tak gantikan baju tuanku? Akhirnya sudah habis sabar. Nak gantikan lagu mana? Itulah satu-satunya baju yang dimiliki oleh Tuhan. Kata nak gantikan, itulah. Siapa beliau? Yang dikenal dengan Khalifah Zul Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pada waktu lagi sedang berjalan berjumpa dengan Haywah atau dengan salah satu daripada teman beliau, di mana dengan seorang laki-laki letakkan tangannya ke bahu Khalifah Umar, santai jalan, letak tangan ke bahu Khalifah Umar. Saya geram sungguh tengok orang itu, takkan tak ada rasa sopan santun, letakkan tangan ke bahu Bapak Gubernur atau dengan Menteri Besar. Kan biasalah kita kalau letak tangan dengan sesama kawan, tapi kalau seandainya kamu letakkan tangan kamu ke bahu Habib Umar misalnya, memang Habib itu teman awak. Atau pada Tun datang kemari, jadi kita adu samping, jadi kita usap-usap muka Tun, kita letak tangan ke bahu Mahyudin Yassin misalnya, tak boleh. Jadi pada waktu ditanyakan, jadi kata Khalifah Umar, awak tengok kan? Ya tengok, saya nampak betul. Araka binas salih, saya perasa kamu daripada orang saleh. Yang letakkan tangan ke bawah aku tadi itu adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Pesan kepada saya, kalau pada waktu kau memerintah nanti, pemerintahlah kamu dengan adil dan bijak. Waktu habis sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.